Halo, kali ini ya saya mau membahas bersama anak-anak muda ini satu kegiatan mereka yang selama masa pandemi mereka itu mau meninggalkan zona nyamannya mereka, yang awalnya mereka itu tidur di kamar yang nyaman dengan AC. Yang saya dengar mereka itu bersedia loh tidur di kamar dengan pakai tenda. Dan yang lebih menarik lagi, mereka bukan cuma seperti itu, tapi mereka melakukan sesuatu di desa Cigobang ya. Desa Cigobang di daerah Lebak. Nah, kita pengen tahu apa aja sih yang mereka lakukan di sana. Kita tanya ya. Di sini ada yang namanya siapa? Anak muda Jove. Halo semua, nama aku Jove. Aku bagian dari tim anak-anak yang pergi ke Cigobang untuk kerjaan sosial. Halo semua, nama aku Fiona. Halo semua, nama aku Devina. Halo semua, nama aku Nael. Nah, itulah mereka. Jadi ini nggak semuanya, karena sebenarnya banyak yang terlibat ke sana, tapi ini mereka mewakili teman-temannya yang datang ke Desa Cigobang. Di sana mereka melakukan sesuatu membantu masyarakat lokal yang pernah terdampak dengan bencana tanah longsor pada bulan Januari. Kita tanya dulu ya dari Jove, apa yang Jove lakukan dan bagaimana sih Jove bisa terlibat di kegiatan ini awalnya? Mungkin Jove bisa cerita ya Jove, pertama kali terlibat itu seperti apa gitu? Oke. Jadi bencana ini kan terjadi pada banjir Jakarta tuh pada tanggal 1 Januari kemarin tuh. Kita memulai kegiatan ini tuh awal tuh dari orang tua aku sih. Orang tua aku tuh bersinergi dengan Mapala UI, senior pencinta alam untuk menuju Cigobang, dan pertama itu kita tugasnya tuh membuka jalan supaya juga banyak orang lain yang ingin membantu bisa masuk juga. Nah, kita semua ini atas pemimpinannya BNPB. Jadi pada saat itu kita membuka jalan, khususnya itu anak-anak pencinta alam, senior-senior kita sih sebenarnya sih. Orang tua aku juga ikut bantu dan ada bantuan juga dari TNI untuk pembukaan jalan. Kita pembukaan jalan sekaligus membangun jembatan-jembatan yang sudah runtuh, dan itu juga jembatan yang runtuhnya nggak cuma sekali doang, berkali-kali runtuh, kita harus bangun lagi terus. Setelah udah nyampe Cigobang, kita baru bisa menganalisis dan melihat kebutuhan di sana tuh seperti apa. Dari semua bencana ya yang pasti butuh ada 4 kebutuhan pokok, yaitu hunian sementara atau huntara. Kita juga butuh makanan, sumber air, dan juga tenaga kesehatan dalam bentuk klinik ataupun dokter di sana kan. Jadi awalnya sih seperti itu latar belakangnya. Oke, jadi sebenarnya ini dari orang tua Jove ya yang melibatkan Jove, dan bagaimana Jove akhirnya bantu di sana jadi tenaga, dan sekarang malah justru Jove menambah lagi dengan ngajak teman-teman. Ya, nah, boleh tahu Jove, teman-teman ini nih, misalnya kan di sini ada Fiona, ada Devina, kemudian ada Nael. Nah, yang tadi awal kita bicara tentang kebutuhan awal sebagai kebutuhan pokok manusia, ya kan? Bicara tentang hunian dan air ya. Nah, ini siapa yang mau cerita nih tentang bagaimana membantu membangun huntaranya dan airnya? Siapa yang mau cerita? Sebelum masuk ke situ saya cerita dikit deh tentang mengajak teman-teman aku ini di sini ya. Boleh. Jadi pertama tuh emang aku sama teman-teman aku yang deket-deket doang, dan namanya Eva nama Sindu. Tuh mereka tuh dari awal tuh emang udah ada dari Februari tuh. Mereka udah ikut. Terus sempat ada PSBB dan itu menghambat kita untuk mengikuti kegiatan yang ada di sana. Setelah PSBB diangkat, baru kita mulai ada kegiatan lagi di Cigobang. Maksud kita itu anak-anak di sini. Kalau orang tua aku emang konstan setiap minggu pasti ke Cigobang bolak-balik. Anak-anak di sini tuh sebenarnya awal cuma bertiga, aku, Sindu, sama Evan. Terus lama-lama aku kepikiran, coba ada orang lain, coba ada yang bisa ikut. Mungkin lebih seru dan juga lebih banyak yang bisa dikerjakan dan lebih mudah juga mungkin. Dan juga kita belajar bersinergi dengan orang-orang yang bisa sinergi dengan siapa aja gitu.
Dan oleh karena itu kita mulai mengajak orang. Nah, orang pertama itu saya yang ajak itu Owen dan Niall. Niall tuh ada di sini dan dia akan menceritakan tentang 4 kebutuhan pokok dari manusia sepanjang bencana ini. Nah, awalnya gue ceritain dulu ya dari gimana gue bisa terlibat di sini. Jadi awalnya tuh dari nongkrong ya awalnya. Jadi awalnya gue ngeliat IG story, abis itu kan gue sama Jope udah temenan dari lama banget. Belum lama banget sih, ya kira-kira udah 2 tahunan lebih lah. Nah dari situ dia sering cerita, kalau keadaan di Cigobang tuh gini-gini, kalau misalnya ada longsor, terus rumah-rumahnya kayak gimana. Terus juga temenan juga nih sama ada kameramen di belakang situ, ada Bang Sindu. Habis itu awalnya gue masih belum tertarik. Habis itu setelah melihat kembali GG story, habis itu cerita lagi, terus kok kesannya prihatin banget nih. Dan gue masih ada di comfort rumah gue sendiri gitu. Gue masih tiduran di kasur yang enak, terus juga AC yang dingin, masih di comfort zone gue sendiri dah. Habis itu gue coba. Nah dari perjalanan pertama itu gue ke situ udah beberapa perjalanan, ada 3, dan dari 3-tiganya itu gue menyadari bahwa kalau misalnya di Cigobang itu ada 3 kebutuhan yang masih perlu ditingkatkan lagi. Awalnya tuh dari masih dari Huntara dulu, hunian sementara. Yang kedua tuh dari air, yang ketiga tuh dari sanitasi dan juga kesehatan. Yang pertama aku ceritain dulu ya Tante, dari Huntara. Huntaranya itu sudah terbilang cukup bagus, mungkin masih dalam tahap emergency shelter, tapi menurut aku sendiri kebutuhan seperti MCK, lalu seperti makanan juga itu juga udah lumayan terpenuhi dari banyak bantuan, misal dari sembako, habis itu dari kita sendiri, habis itu bahkan dari bencana yang terjadi, mereka sudah mulai memulihkan bagian agrikultur ya gitu, misal dari padi dan juga kawan-kawannya. Habis itu yang kedua dari sumber air. Nah dari sumber air ini tuh beberapa saat yang lalu kita baru menemukan debit air baru atau sumber air baru yang bisa disalurkan secara cepat ke Huntaranya itu. Kira-kira kami itu melayout pipa sepanjang 1,7 km dari debit airnya itu. Namun masih seringkali terjadi kendala nih. Kendalanya itu seperti pipa-pipa yang sering kali lepas. Makanya waktu pertemuan kemarin saya menandai pipa-pipanya dengan nomor-nomor gitu, jadi supaya mudah gitu. Terus yang kedua kan di daerah Cigobang ini kan masih terbilang daerah yang cukup sering hujan. Bahkan waktu masih musim kemarau itu masih sering terjadi hujan gitu. Jadi seringkali terjadi longsor-longsor kecil gitu di daerah sumber debit air, sehingga kita harus menimbun ulang. Jadi ya kita harus melakukan kontrol lah, setidaknya sekali gitu, misalnya dalam tiap minggu kita ke Cigobang itu. Yang ketiga itu dari kesehatan. Nah dari kesehatan itu yang paling saya sangat concern banget. Jadi itu gara-gara di sana sanitasinya masih terbilang cukup buruk. Itu masih sering kali terjadi kutu air. Misalnya saya sering kali melihat kasus-kasus kutu air, misalnya kan sanitasinya buruk gitu. Jadi anaknya misalnya habis main kotor-kotoran gitu, habis itu luka gitu, habis itu garuk-garuk, habis itu sering kali terjadi infeksi. Waktu itu saya ngelihat jadi kayak ada anak kecil gitu, bayi umur kira-kira belum sampai 1 tahun gitu. Jadi itu kakinya jari telunjuk, iya jari ada 1 jari di kakinya itu yang busuk gara-gara dia garukin lah, habis itu belum dikasih
treatment yang proper gitu bagi lukanya itu. Nah, jadi dari bagian jadi karena itu itulah tujuan dari klinik yang kita buka itu. Oke, thank you. Jadi pada waktu Nail di sana itu Nail melibatkan dokter atau siapa yang untuk di klinik itu? Atau Nail sendiri? Atau gimana? Jadi sebenarnya itu seperti pekerjaan untuk semua orang. Jadi kalau misalnya ada yang tersedia untuk membantu, bisa dilakukan. Misalnya kami memiliki orang certified sendiri dari Medicational. Ada salah satu dari teman kami yang bersekolah di Perancis itu. Jadi jadi dia bisa nge-guide kita buat melakukan tindakan medisnya itu. Oh oke. Artinya tindakan medisnya sih memang tindakan medis sederhana ya, seperti untuk luka-luka sederhana gitu ya. Jadi bukan satu tindakan yang perlu dokter, yang perlu skill khusus gitu. Menarik ya. Jadi kalau didengerin mereka ini anak muda loh. Kalau dilihat dari lulusan, ini kan baru lulus 2020. Lulus SMA 2020. Mereka punya waktu ya. Dan ini ada yang belum lulus malah, masih kelas 3 ya. Tapi mereka terpanggil untuk membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara mereka juga, mereka menganggap saudara mereka yang lagi kesusahan gitu. Dan kalau dengar dari cerita Jove bisa ngajak ya. Tadinya Jove sih memang diajak orang tua. Terus kemudian akhirnya teman-temannya terlibat. Dan mereka terpanggil. Jadi mereka meninggalkan comfort zone mereka untuk datang. Dan yang terakhir ada kegiatan lain lagi yang menarik loh. Mereka itu juga punya workshop. Nah, kita ingin tahu ya workshop apa aja yang mereka lakukan ya. Siapa yang mau cerita workshop nih? Fiona. Ya, Fiona. Ya, oke. Jadi kita selama beberapa minggu ini kita ngadain ada yang namanya workshop. Workshop ini kita bagi jadi 3. Ada workshop gambar, workshop pertunjukan, sama workshop kamera. Nah, tujuan dari workshop ini itu kita mau bikin satu acara besar kayak pentas gitu, supaya kita mau bikin acara aja yang bisa benar-benar ngebangkitin semangat anak-anaknya. Nah, aku ini ngambil bagian dari workshop gambar dan Devina ini ngambilnya workshop kamera. Workshop kamera? Ya, jadi sebenarnya workshop ini itu kita kerjasama sama kakak-kakak dari IKJ. Kemudian di workshop ini kita kayak ngajak anak-anak itu sebenarnya very basic, sangat-sangat basic. Cuman kita ingin membuka wawasan mereka, kita juga sekalian ingin menghibur mereka. Jadi kayak kalau misalnya di workshop kamera itu sesimpel cara ngambil gambar dengan komposisi yang bagus itu gimana gitu. Atau cara ngambil gambar portrait sama landscape. Terus kalau misalnya dalam bidang sinematografinya misalnya kayak cara ambil shot yang close up, cara ambil shot yang medium, cara ambil shot yang kayak long shot gitu, itu gimana. Jadi benar-benar sangat basic tapi anak-anak ini tuh sangat tertarik dan itu tuh yang bikin kita tuh kayak terhibur gitu ya. Nah, dari workshop gambar ini kan 2 minggu. Minggu pertama itu kita cuma ngajak anak-anak ngelakuin hal yang simple kayak gambar pakai krayon gitu. Habis itu tujuannya itu untuk kita mau bikin galeri gitu. Galeri dari kumpulan gambar-gambar anak Cigobang gitu. Supaya mereka bisa kira-kira bisa ngelihat gambar mereka sendiri, habis itu bisa excited gitu kayak mereka udah bikin sesuatu yang bagus. Kemudian pada minggu kedua itu kita mau bikin kan pentas, kita mau bikin backdropnya gitu. Nah, kita ngajak anak-anaknya tuh untuk ngecat bareng, kayak ngecat bunga-bunga, ngecat binatang-binatang. Dan iya emang mereka sangat menikmati gitu. Padahal emang simple banget kan. Kita di sini juga sering gitu gambar-gambar pakai krayon, gambar-gambar pakai kuas. Mereka kayak nggak pernah gitu. Iya, mereka malah sangat tertarik gitu. Cuman megang kuas aja udah bahagia. Kalau di bagian yang workshop kamera itu final produknya itu kita ngumpulin. Jadi anak-anaknya itu diminta ngambil shot-shot gitu kan tante. Jadi kehidupan mereka. Pakai kamera. Jadi kita kayak pinjemin mereka kamera yang sudah kita bawa gitu. Terus dikumpulin jadi satu video. Nanti ditayanginnya pas bareng sama pentas yang pertunjukan itu. Nah, jadi kakak-kakak dari IKJ itu juga nge-guide pertunjukannya sedemikian rupa itu
malam terakhir ya pokoknya di minggu kedua itu semuanya dipentasin, jadi video ditayangin, terus kayak panggungnya itu dipakai buat anak-anak pentas gitu. Perlu saya sampaikan sedikit kenapa kita akhirnya mengusung kegiatan pentas kemerdekaan Cigobang Bangkit. Saya sangat percaya ibu-ibu memahami, bapak-bapak juga semua yang hadir di sini makna dari kata bangkit. Dan di sini pun juga gitu. Kenapa juga kita akhirnya dalam kegiatan ini yang kita sertakan, yang kita ini adalah anak-anak kita. Bahwa artiannya masa depan itu ada di mereka. Makna dari kebangkitan itu kita mau melihat mereka berjaya di kemudian hari. Menarik. Oke, ini kan kegiatan mereka bagus-bagus banget ya. Jadi mereka tuh ada membangun secara sarana basic ya. Jadi tadi mereka membantu ke huniannya, membantu juga ke airnya, terus mereka juga bantu ke hiburannya buat anak-anak ya. Nah, sekarang yang kita mesti tanya, saya pengen tahu justru apa yang menjadi setelah terjun ke sana, kesan pribadi apa yang didapatkan oleh masing-masing. Jove, mulai dari Jove deh. Apa yang Jove dapatkan secara hati, kesan setelah bergabung dengan anak-anak itu? Jadi kita tuh di sana tuh ditugaskan untuk mengajarkan mereka dalam cara ada workshop. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang mengajarkan kita. Mereka tuh mengajarkan kita tuh cara hidup, cara bersosialisasi antar orang pada saat-saat yang paling buruk, dan juga banyak sekali contoh-contoh di mana kita tuh nggak bersyukur dengan apa yang kita ada di kehidupan sehari-hari. Dari situ aja deh. Lanjutin. Koneksiin dengan yang bersyukur itu lagi, aku merasa kayak emang ngelihat cara hidup mereka itu jadi ngerasa banget, jadi belajar lah cara untuk bersyukur. Yang aku nggak nyangka itu berapa deep connection yang kita bisa bangun sama anak-anaknya itu. Kayak sebenarnya kalau aku bandingin dari segi kehidupan, aku dibandingin mereka ya, aku belum ngelaluin sebanyak hal kayak mereka. Aku nggak pernah ngelewatin sesuatu kayak kehilangan semua harta benda mereka kan. Nah tapi mereka malah ngeliat aku kayak role model. Pas aku pulang gitu, mereka malah ngomong, aku Wati sama Lydia nangis loh minggu lalu pas kakak pulang. Terus aku kan jadi sedih gitu kan. Jadi bingung gitu, apa yang aku lakuin supaya bisa deserve gitu dipandang setinggi itu, kayak put on a pedestal, kelihatan kayak role model. Jadi aku jadi terharu aja sama mereka, aku jadi membangun koneksi yang sangat kuat. Ya, aku bisa relate sama Fiona. Jadi aku ngerasa tuh aku kesana tuh aku belum bisa bawa apa-apa buat mereka loh. Aku cuma datang, aku cuma guide workshopnya itu doang. Kita cuma ngomong seadanya, ngajarin seadanya, yang aku bilang tadi simple banget gitu. Tapi brings a certain joy buat aku sendiri tuh ngelihat mereka bisa terhibur gitu. Kayak menurut aku itu experience yang jarang gitu. Kayak kita keseringan kalau misalnya di sini tuh ukuran tolak ukur bahagianya itu misalnya dengan material, dengan barang gitu. Tapi ini kayak something is yang benar-benar priceless gitu loh. Kayak benar-benar a new experience lah buat aku. It's bisa dibilang life changing sedikit ya. Makanya aku bersyukur lah bisa dapat experience ini. Kalau menurut aku sendiri sih sangat relatable ya sama dari 3 orang ini ataupun orang-orang yang udah pernah cerita ke aku tentang pertama kali gimana sih mereka ke Cigobang ini. Aku selalu nanyain gitu, gimana Cigobang, enak gak, ini gak. Habis itu kebanyakan dari mereka tuh selalu bilang, wah ini life changing banget nak, nggak bohong. Jadi kalau menurut aku tuh itu tuh Cigobang tuh ngajarin aku buat lebih ngehargain hal-hal kecil gitu. Bahkan hal-hal kecil yang aku punya itu bisa aku ajarin ke misalnya ke anak-anaknya, bisa aku ceritain. Bahkan dari menghibur mereka gitu aja, itu udah bisa ngebikin hari mereka lebih baik gitu. Jadi ya maupun dengan ya keterbatasan ilmu aku sendiri gitu, ya kita bisa ngebuat bahkan dari satu orang yang
apa ya istilahnya, happy gara-gara gara-gara ada kedatangan aku sendiri gitu, udah membekas banget gitu. Jadi ya it's really happy to help. Keren banget ya nih anak-anak muda nih ya. Rasanya sih sementara ceritanya kita sentralkan sampai sini, dan saya akan ajak lagi mereka bagaimana nanti mereka cerita secara detail. Jadi tunggu video berikutnya. Sampai sekian ya. Thank you semuanya. Thank you Jove, Fiona ya, Devina dan Nail. Thank you.